Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartika Nuramada. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi basic. Basic singkatan dari Beginner All-Purpose Symbolic Intrusive Code, di mana basic ini diciptakan oleh K. Meany dan Thomas Kurtz pada tahun 1964 tanggal 1 Mei. Basic merupakan bahasa tingkat tinggi atau high level yang bersifat interpreter, yaitu memungkinkan untuk pengoperasian komputer secara interaktif. Program dapat ditulis, dijalankan, dirubah, dan dijalankan kembali tanpa harus tahapan kompilasi, seperti bahasa tingkat tinggi lainnya. Jenis-jenis bahasa basic. Jenis-jenis bahasa basic banyak sekali jenis-jenisnya. Contohnya yaitu ada Basica, ada GUI Basica, ada M-Basic, ada Turbo Basic, ada Quick Basic, ada Key Basic, Power Basic, dan lain-lain. Dari semua jenis-jenis Basica kita bisa memilih satu untuk kita pakai dalam pembelajaran basic ini. Tampilan awal pada basic yaitu sebagai berikut. Tampilannya seperti ini. Modus operasi pada basic tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah modus langsung. Yang kedua, modus tidak langsung. Kita lanjut dengan apa sih modus langsung pada basic? Modus langsung dikerjakan mirip dengan kalkulator, di mana hasilnya langsung tampil. Kita lihat contohnya, di sini ada print 5 tambah 1. Hasilnya adalah 15. Kalau misalkan kita mau ubah dengan tulisan printnya menjadi tanda tanya, itu bisa, yaitu tanda tanya 5 tambah 10. Hasilnya tetap 15. Kenapa dibilang langsung? Karena proses pengerjaannya mirip dengan kalkulator. Jadi apa yang kita butuhkan dan apa yang akan kita kerjakan itu langsung tampil outputnya. Kalau modus tidak langsung pada basic, itu adalah modus di mana setiap awal program harus diberi nomor baris, dan untuk menjalankannya program digunakan yaitu adalah command run. Oke. Lihat nomor barisnya yang mana? Nomor barisnya adalah yang ini. Ini nomor baris. 1, 2, 3, 4. Nomor baris itu diawali oleh angka yang terkecil, diakhiri dengan angka yang terbesar. Ya. Ini ada contohnya, yaitu adalah di mana nomor baris 1 yaitu let A sama dengan 5. Let B sama dengan 7. Print A tambah B N. Let yang ada di bahasa basic ini yaitu adalah sebuah nilai atau harga ke dalam suatu variabel, di mana harga atau nilai tersebut ya, dari sebuah variabel dapat kita ubah. Jadi di sini ada let, ya. Let itu masuknya sebuah angka, ya, di mana let ya dengan variabel A sama dengan 5. Let B variabel B-nya sama dengan 7. Print A tambah B. Print bilangan A-nya adalah 5 ditambah B-nya adalah 7. M itu adalah 12. Lanjut.
Variabel. Variabel adalah sebuah atau simbol atau nama yang digunakan untuk mewakili suatu nilai, di mana nilai variabel tersebut dapat berubah-ubah di dalam proses program. Contoh di sini ada contoh soal basic. Yang pertama adalah bilangan C, variabel C sama dengan 10, di mana F sama dengan 1,8 kali variabel C, yaitu adalah 10 ditambah 32. Print F, dia akan menghasilkan adalah nilai F-nya dan diakhiri dengan N. Maka akan keluar hasilnya adalah 50. Elemen statement pada basic. Elemen statement pada basic yang pertama yaitu adalah konstanta. Konstanta di dalam basic dibagi menjadi dua. Yang pertama konstanta numerik dan yang kedua adalah konstanta non-numerik. Konstanta numerik dibagi menjadi dua, di mana nilai numerik yang sudah pasti di dalam program akan ditulis tidak di antara tanda petik dua. Yang kedua adalah data berupa konstanta integer, ada fixed point konstanta, floating point konstanta, hexadesimal konstanta, dan octal konstanta. Yang kedua, konstanta non-numerik. Konstanta numerik ini adalah konstanta yang bentuknya string atau literal string, yaitu nilai yang disajikan di dalam petik 2. Dan panjang maksimum pada string tersebut adalah 254 karakter. Ke variabel pada basic. Syarat penulisan variabel pada basic itu ada 4. Yang pertama adalah boleh menggabungkan antara huruf, angka, dan titik. Tapi karakter utama harus berupa dengan huruf. Contoh, di sini ada A, A2, nilai, P3K, modal, dan alih. Berarti variabel harus diawali dengan huruf terlebih dahulu dan selanjutnya boleh didampingi atau dilanjutkan oleh angka dan titik. Tidak boleh angka dulu baru hurufnya. Yang kedua, panjang variabel yaitu adalah maksimum 40 karakter. Contoh, yaitu adalah nomor mahasiswa. Tetap yang diawali dengan huruf terlebih dahulu. Yang ketiga, tidak boleh adanya blank atau dipisahkan dengan spasi di antara karakter-karakter. Jadi tulisannya harus dempet atau tidak ada jeda spasi. Yang keempat adalah tidak boleh ada spesial karakter, kecuali spesial karakter yang dimiliki atau yang dibolehkan pada basic, yaitu ada tanda dolar, persen, ada tanda seru, dan ada tanda pagar atau hashtag. Contoh, sini ada nama, tanda dolar, ada nomor urut tanda seru, X pagar atau X hashtag, dan jumlah persen. Jenis-jenis variabel. Yang pertama ada variabel numerik tetapan tunggal. Di sini atau biasa disebut dengan single precision. Variabel numerik tunggal dapat mewakili nilai berkisar antara 2,93836 kali 10 pangkat minus 39 sampai dengan 1,701412 kali 10 pangkat 38. Dengan ketetapan hanya dibagi yaitu adalah 7 digit.
Jadi hanya 7 digit saja yang kita ambil. Biasanya di belakang di variabel tersebut diberi tanda seru. Sini ada contohnya, di mana ada variabel A tanda seru atau A numerik tunggal sama dengan 22 bagi 7. Nilai variabel B, nilai variabel B numerik ketetapan tunggal sama dengan 20 bagi 3. Print variabel A-nya. Print variabel B tanda seru. Ya, N. Kita lihat hasilnya. Outputnya adalah ini. Untuk nilai print A yang tidak ada tanda serunya, itu akan bernilai adalah 3,142875. Jadi hanya diambil 7 digit saja. Terus yang kedua adalah 20 bagi 3, yaitu adalah 6,66667. Jadi hanya diambil nilainya atau variabelnya yang ada tanda serunya itu hanya 7 digit saja. Masuk ke variabel numerik bulat. Variabel numerik bulat yaitu dia berupa integer, mengandung nilai bulat berkisar dari nilai min 32768. Bila nilai yang diberikan oleh variabel ini berupa nilai pecahan, maka akan dibulatkan ke bawah bila nilai pecahannya kurang dari setengah, dan dibulatkan ke atas jika nilainya lebih besar atau sama dengan setengah. Jadi kalau nilainya pembagiannya itu di bawah 0,5 atau setengah, dia dibulatkan ke bawah. Tapi kalau hasilnya komanya tersebut adalah di atas dari 0,5 atau setengah, dia dibulatkan ke atas. Ini contohnya adalah A numerik bulat integer atau A%, di mana variabelnya adalah 22 bagi 7. B persen sama dengan 20 bagi 3. Print A persen B, print B persen N. Maka hasilnya keluar adalah print A persen, yaitu adalah 3, karena 22 bagi 7 hasilnya adalah 3,1 sekian karena dia tidak melebihi dari 0,5, dia di bawah dengan 0,5, jadi dia dibulatkan ke bawah, yaitu adalah 3. Kalau 20 bagi 3 hasilnya adalah 6,6666 karena pembulatannya dia adalah 0,5, yaitu dibulatkan ke atas, hasilnya adalah 7. Paham sampai sini? Semoga bermanfaat sampai sini. Lanjut. Variabel string. Variabel string pada basic yaitu adalah variabel yang dapat menyimpan nilai stringnya. Variabel string di sini ditunjukkan oleh nama yang diakhiri dengan karakter khusus, yaitu adalah string atau tulisannya adalah $. Contoh di sini adalah variabel nama string sama dengan dan diawali nama variabel tersebut dengan tanda kutip 2. Ini nama string sama dengan tanda kutip 2, Mikaela spasi Subhan kutip 2. Print variabel nama string yang tadi sudah kita jabarkan, yaitu adalah nama string sama dengan kutip 2 Mikaela spasi Subhan tanda kutip M. Maka hasilnya akan keluar adalah Mikaela Subhan. Di sini ada operator. Operator pada basic itu ada 3. Yang pertama ada arithmetic operator, relational operator, logical operator. Untuk arithmetic operator itu ada tanda kurung buka, kurung tutup,
ada pangkat, perkalian, ada pembagian, ada modulus sisa hasil bagi, ada plus, dan ada minus. Relasional operator itu ada kurang dari, lebih sama dengan, dari, kurang dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Untuk logical operator, di sini ada NOT, ada AND, ada OR, ada XOR, ada equivalent, dan ada implicit. Ungkapan atau expression pada basic. Ungkapan expression pada basic di sini adalah ungkapan matematika yang angka-angkanya adalah ungkapan dari semua operator, yaitu ada variabel, konstanta, dan hasil fungsi. Semua itu bertipe, yaitu adalah numerik. Contoh, di sini ada Z sama dengan akar dari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 3. Untuk penulisan pada basic, tidak bisa membaca, yaitu adalah tanda akar. Maka kita akan ganti dengan pembacaan yang ada di basic, yaitu adalah SQR. Nah, contohnya kita lihat, yaitu adalah A, variabel A sama dengan 3, B sama dengan 4. Dimana kita akan menghasilkan adalah print SQR, ya, yang tanda tadi tanda pagar kita ganti di basic, yaitu SQR. SQR kurung buka A pangkat 2 ditambah B pangkat 2N. Kita lihat hasilnya berapa? Ya, yaitu hasilnya adalah 5. Kita jabarkan lagi. Di sini ada SQR, print SQR A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Jadi sini adalah I-nya, variabel I itu tadi adalah 3, 3 pangkat 2 itu hasilnya berapa, ditambah B pangkat 2 itu hasilnya berapa. 3 pangkat 2 itu hasilnya adalah 9, 4 pangkat 2 itu adalah hasilnya adalah 16. 16 ditambah 9 hasilnya adalah 25. Akar dari 25 yaitu adalah 5. Ungkapan string. Ungkapan string itu adalah disebut dengan ungkapan alphanumerik. Yaitu ungkapan yang semua operannya bisa variabel, bisa konstanta, atau hasil dari fungsi yang bertipe, yaitu adalah string. Contoh, mana A string sama dengan adalah bahasa. Jadi ini mirip dengan tadi contoh ungkapan yang string yang pertama. Di sini dia menggabungkannya dengan tanda plus. Nah, ini di sini yang pertama kali adalah variabel A string, yaitu adalah bahasa, di mana dia akan melakukan print, yaitu adalah cetak, kutip 2, latihan, tambah A string, ditambah basic N. Berarti untuk print latihan, ya, untuk kata latihan, ditambah dengan variabel string yang di atas, yaitu adalah bahasa, ditambah dengan kata yaitu adalah basic. Maka yang akan keluar adalah hasilnya adalah latihan bahasa basic. Jadi penggabungan atau dia menggabungkan nilai variabel yang sudah tadi kita sebutkan, kita jabarkan dengan perintah print latihan plus stringnya tadi, yaitu adalah bahasa ditambah basic. Jadi keluarnya adalah latihan bahasa basic. Ungkapan hubungan pada basic yaitu adalah menggunakan operator hubungan untuk membandingkan dua buah nilai operan. Ungkapan ini banyak ditemui oleh statement
if untuk menyelesaikan kondisi dari dua buah sebuah operan guna mengetahui bagaimana hubungannya. Contoh, di sini ada variabel A sama dengan 25. Jika if A, variabel A yang tadi kita sudah jabarkan sama dengan 25, itu apakah benar lebih dari 5, maka dia akan mengerjakan then print. Kalau dia memenuhi syarat then print, maka dia akan melakukan adalah variabel A lebih besar dari 5. Jadi apakah benar nilai variabel A sama dengan 25? Kalau misalkan benar, berarti dia akan mengerjakan adalah then print, dia akan melakukan perintah cetak, yaitu adalah A lebih besar dari 5. Ternyata tersebut memang lebih dari 5. Maka hasilnya adalah A memang lebih besar dari 5. Terima kasih atas penjelasan materi basic kali ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.